Oke. Ya, ya, kalau kalian ingin lebih detail bisa juga lihat di kuliah Pak Hari Devianto tentang elektrokimia industrial. Ya, oke, kembali lagi. Jadi elektrometalurgi ini bukan biasanya mengkomplementari ya, merupakan pelengkap atau bisa juga menjadi satu rute tersendiri gitu ya, ketika selain dari pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Ya, kembali lagi kalau misalnya pirometalurgi ini dia berkutat dengan bahan baku yang konsentrat ya, bahan baku yang konsentrat, dia energi intensif tapi juga mungkin produktivitasnya juga sangat tinggi karena reaksinya cepat, dan dia menghasilkan produk yang tidak murni karena pasti banyak pengotornya, di mana kita tidak bisa menseparasi atau tidak bisa memisahkan secara kimia. Misalkan hanya ingin satu logam saja yang masuk ke dalam fasa metalnya gitu ya, ini kayaknya susah gitu ya. Jadi pirometalurgi kita akan mendapatkan campuran logam. Rute yang kedua itu adalah hidrometalurgi ya. Hidrometalurgi itu sering digunakan untuk low grade ores. Jadi misalkan dari misalnya dari batuan kita punya ore-nya dengan grade rendah, misalkan hanya 2%, 3%, kemudian sulit untuk dikonsentratkan. Mungkin kalau pirometalurgi kita bisa mulai dari yang konsentrat, misalkan 30 sampai 40-an% ya. Tapi kalau hidrometalurgi mungkin 2-3% juga bisa. Kemudian dia berbasis larutan akuatik. Kemudian kita akan dapatkan logamnya dalam fasa larutan sebelum nanti entah pekatkan dengan hidrometalurgi atau misalnya dengan yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah elektrometalurgi, merupakan pelengkap, bukan pelengkap juga ya sebenarnya, rute yang lain dan bisa digunakan sebagai untuk mendapatkan logam atau disebut dengan electrowinning atau juga dengan refining ya, seperti itu. Tarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pasti untuk mengekstraksi logam dari komponennya ya. Jadi ini mengekstraksi logam ini dari senyawa ya, senyawa logam atau ini senyawa oksida gitu ya. Tentu akan membutuhkan karena dia prosesnya elektrolisis seperti yang kalian juga tahu ya dasar-dasarnya proses elektrolisis di kimia gitu ya, bahwa kita butuh yang pertama adalah larutan elektrolit. Dan larutan elektrolitnya ini harus menjadi konduktor ya, harus menjadi konduktor. Nah, kadangkala di kenyataannya di larutan elektrolit ini tentu dia juga bisa mendapatkan electronic conductibility ya. Jadi kadang-kadang dia juga akan bertahanan di larutan elektroniknya ini, sehingga dia juga akan bisa berpengaruh pada penurunan dari namanya efisiensi dari arus atau current efficiency gitu ya. Jadi dan elektrolit itu bisa berupa salt, bagi garam ya di dalam larutan, jadi larutan garam, atau dari campuran dari lelehan garam atau dicampur dengan oksidanya. Jadi karena tadi prosesnya di elektrolisis ada dua, ada yang berbasis aqueous ya, ada yang berbasis lelehan. Prosesnya. Mungkin kalian ingat ya, sebagian masih ingat tentang apa itu elektrolisis, di mana ada katoda atau ada anoda dan sebagainya ya. Nah, oke, jadi kita lihat dulu di sel elektrolisis yang secara umum. Di sini ada
ada baterai ya, ada sumber listrik. Di sumber listrik ada bagian positif dan negatif, dan kita ingat bahwa kalau elektron dia akan mengalir dari negatifnya dulu, kemudian dia akan mengalir ke katoda ya, ke katoda. Kemudian di sini ada diafragma untuk lebih mengalirkan ya untuk elektroniknya, kemudian juga ke anode ya. Nah, di sini contohnya yang sangat simpel, larutan elektrolisis itu electrolytic sel elektrolit terdiri dari sebuah tangki, kemudian dia ada larutan elektrolitnya, kemudian ada dia ada membran ya, yang menseparasi atau memisahkan sel-sel tersebut jadi dua zona, ada sel katoda dan ada sel anoda begitu. Dan pada tegangan tertentu, pada applied voltage tertentu, maka akan ada ion yang mengalir ke sini, ke dalam katoda. Kemudian dari katodanya ini si larutan akan diberikan elektron ya, sehingga si logamnya akan terdeposisi di katoda. Nah, jadi biasanya katoda itu adalah tempat mendeposisikan logam ya. Nah, jadi logamnya akan di sini. Nah, logamnya dari larutan ionnya dari mana? Ionnya biasanya dari anoda yang sengaja dilarutkan gitu ya, sengaja dilarutkan seperti itu. Nah, oke, kita lihat dulu di katoda ini ada reaksi oksidasi. Sorry ya, harusnya di katoda itu, sorry. Di katoda harusnya ada reaksi oksidasi yang melepaskan elektron. Kemudian di sini ada melepaskan elektron di sini. Kemudian di sini misalnya ada satu logam, dia menjadi Ma+ dan elektron misalnya ya. Kemudian di sini merupakan site atau tempat pada saat oksidasi itu berlangsung adalah anoda. Jadi kalau misalkan di sini anoda adalah tempat dia jadi larut gitu ya, misalnya dari logam jadi ke plusnya dan dia melepaskan elektron gitu. Nanti elektronnya bereaksi dengan ada di reaksi selanjutnya untuk mendeposisikan logam lain. Nah, misalnya contohnya ini adalah Cl ya, ion klorida. Kemudian di anoda dia teroksidasi menjadi Cl2 dalam fasa gas dan juga melepas 2 elektron gitu ya. Sementara reduksi ini terjadi di katoda ya, reduksi terjadi di katoda, misalnya ada ion-ion logam tertentu kemudian bereaksi ditambah dengan elektron akan menjadi N-nya ya, logam N, dan N-nya ini terdeposisi di katoda. Nah, NB ions ini ya bisa terlarut dalam larutan berbasis air atau aqueous solution atau berbasis lelehan garam ya, dan kemudian dia tereduksi oleh elektron-elektron yang ada pada katoda. Nah, jadi kalau misalnya menurut hukum Faraday, untuk suatu reaksi dari Nb+ ditambah Me- sama dengan N itu dibutuhkan 96.000 sekian coulomb ya listrik untuk memproduksi 1 gram ekivalen dari logam. Nah, jadi 1 gram ekivalen logam ya. Jadi ekivalen mungkin kalian ingat ada yang 2+, 3+ gitu ya, itu jadi kan beda juga ekivalennya ya. Nah, dari sini itu bisa dihitung berapa massa dari logam yang bisa dideposit pada elektroda atau mungkin katoda, itu kira-kira bisa sebanding dengan jumlah listriknya gitu, jumlah listrik yang diperlukan, yaitu sama dengan M, yaitu dari laju ya,
lajunya, kemudian rate-nya dibagi dengan 96484 ini harusnya pakai koma ya. Kemudian dikalikan dengan massa atom, dibagikan dengan Z ya. Z itu adalah si berapa plusnya. Kemudian dikalikan dengan I atau dari laju dari arus, dan dikalikan dengan waktu gitu. Nah, jadi di sini laju kalau kita ingin menghitung berapa laju logam yang terdeposisi, kita harus produksi berapa gitu ya. Jadi ini bisa lihat dari sini. Ini kalau ini kalau misalnya juga efisiensinya 100% ya. Kalau ada efisiensinya mungkin harus dibagi dengan efisiensi lagi ya, massa yang terdepositnya gitu. Jadi secara umum proses elektrolisis ini relatif lama ya. Jadi kalau kalian masih ingat di beberapa waktu yang lalu, kalau ada video tentang refining dari copper ya, itu kita bisa lihat bahwa dia ditunggu cukup lama gitu, ditunggu dulu cukup lama, baru bisa diambil, nanti diambil kemudian diganti lagi gitu. Oke. Nah, jadi jadi karena di industri, di proses elektrolisis ini beroperasi pada laju ininya ya, current atau arus listriknya. Jadi yang dikontrol adalah arus listriknya. Kemudian biasanya memang arus listrik yang dikontrol ya, yang dibanyakkan atau yang dikecilkan, karena secara teknis itu lebih mudah untuk mengontrol arus daripada mengontrol potensialnya. Nah, jadi arus yang dia mengalir dari production time itu ya kira-kira sebanding gitu ya, sebanding dengan laju massanya. Jadi laju massa ekivalennya. Jadi laju massa ekivalennya kira-kira ada angka ini ya, dikalikan dengan arusnya dalam gram per hour. Jadi relatif lama ya, kalau kita lihat produktivitasnya nanti akan lebih lama. Nah, karena dia satu sel elektrolisis itu kira-kira akan cukup lama, maka dibuatlah seri atau paralel ya, di mana sel elektrolisisnya dibuat paralel panjang banyak sekali, kemudian dialurkan arus yang banyak gitu, sehingga dalam kurun waktu tertentu kita bisa angkat si katodanya yang sudah penuh dengan logam terdeposisi, maka nanti katodanya bisa diambil, kemudian kita bisa dimulai lagi ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita coba, mungkin kita lihat dulu, kayaknya harusnya ada videonya ya. Kita lihat yang dulu, yang sebelumnya sudah kita coba. Sebentar, kayaknya ada di yang di EduNext. Oke, bentar ya. Halo, my name is Arshi. Ini kok jadi ada iklannya? Sebentar. Oke, kita lihat sama-sama ya.
Whether extracted or derived from recycled products, the copper received at CCR refinery has an Nah, jadi ini adalah katodanya ya, lempengan-lempengan si katoda awal sebelum dia dimasukkan ke dalam refining ya. Kita lihat sama-sama. Ini dari copper, yaitu dari ini anodanya, sorry ya. Jadi ntar dicetak jadi anodanya, kemudian si kopernya nanti akan larut di lautan elektrolit, kemudian akan mengendap di tempat yang katodanya. Kita coba lihat ini tentang dari copper atau dari tembaga, di mana kita punya 98% tembaga copper dengan komposisi 98% yang masih belum murni ya, sehingga harus kita refining. Whether extracted or derived from recycled products, the copper received at CCR refinery has an average purity level of 98%. The copper must be treated because it contains precious metals and chemical compounds, which are extracted through our refining process. Once treated, the copper attains a purity level of 99.99%. The production process at CCR refinery begins with the arrival of copper in the form of anodes, large plates weighing 340 kilograms each. Once weighed, sampled, and treated, the plates of crude copper are placed by large carriers in tanks of electrolyte, consisting of... Ya, jadi ini adalah si copper anoda-anodanya dibuat strip seperti ini. Nanti dia dipasang saling dengan katodanya. Dan ini kolam-kolam di bawah ini adalah kolam-kolam sel elektrolisis ya. Jadi karena kalau satu lempeng ini kira-kira nanti akan sedikit ya produktivitasnya, maka untuk meningkatkan produktivitas maka dibuatlah sel-sel yang dia lurus ya atau seri ke arah sana ya, atau paralel, kemudian juga seri ke arah sana, kemudian paralel ke arah sana. Jadi secara di total dia akan cukup akan jauh lebih banyak gitu ya untuk produksi dari logamnya. Of a mixture of sulfuric acid and dissolved copper. Stainless steel sheets, called mother blanks, are also deposited in the tanks between each anode. An electric current activates the electro-refining process. What follows is electro-refining, when pure copper dissolves from the anode and is deposited on the mother blank, forming a new copper plate of maximum purity called a cathode. The anodes remain in the tank for 21 days, and the cathodes are removed and replaced every 7 days with new mother blanks. During the process, Jadi tadi disebutkan bahwa anodanya dia diam selama 21 hari ya, sementara katodanya diambil setiap 10 hari. Jadi di sini adalah katodanya sudah penuh dengan si copper ya, yang 99 sekian persen. Nanti kemudian diganti lagi dengan katoda yang baru ya, mother blanknya, di mana nanti si logam-logamnya akan kembali terdeposisi. Jadi cukup lama ya prosesnya. Some of the impurities from the anodes are deposited at the bottom of the tank as mud, while the remaining impurities dissolve in the electrolyte solution. This electro-refining process represents the core of the refinery's activities. It takes place in 1,800 cells divided into 9 huge aisles. In the end, 3 products are derived from the refining cycle: copper in the form of cathodes, spent anodes, and anode slime. The cathodes are then brought to the stripping machines where they are washed, sampled, weighed, packaged, and labeled. The samples are then sent to our laboratory to ensure that our products meet the highest industry standards for quality. The cathodes are then shipped to our customers by truck, train, or boat. The spent anodes are melted down in our number 8 shaft furnace, making it possible to create new anodes and recover their full value. At CCR Refinery, we have specialized equipment and recognized expertise for the treatment of anode slime. Not only that which is produced in-house, but also from plants around the world. In both cases, the slime undergoes several preparation processes in order to create... Nah, kemudian ini adalah anode slime, di mana anode slime tadi ada yang bagian-bagian dari anoda, jadi pengotor-pengotornya itu dia akan larut di dalam larutan elektrolit, tapi dia tidak ikut tertempel di anoda karena dia bukan si logam koper itu gitu ya. Dan anode slime itu dia terdiri dari platinum group metal, dari emas ya, dari perak. Nah, ini kemudian di sini ada prosesannya. Di prosesannya untuk mengambil precious metals-nya tadi.
Jadi tadi anode slime-nya dikeringkan dan ini adalah campuran dari anode slime-nya yang akan selanjutnya diproses. Finished products ready to be sold on the market. The anode slime is initially treated in the autoclaves, pressure tanks where copper, tellurium, and nickel are dissolved using acid and steam. Oke, jadi tadi untuk proses pertama adalah dimasukkan ke dalam autoclave. Berarti proses yang dilakukan apa ya di autoclave? Leaching ya, kira-kira ya, di leaching, di asam sulfat, kemudian maka nanti sebagian besar dari beberapa logamnya dia terlarut begitu ya. Karena kita dengarkan lagi. The slime is then dried and transferred to a top-blown rotary converter. This converter uses heat and oxygen to separate precious metals such as gold, silver, platinum, and palladium from other impurities such as tellurium and selenium. The silver and gold in the anodes are individually produced as a sand, creating very high purity ingots of silver and ingots of gold. The ingots are then weighed, polished, labeled, and packaged before being shipped to our customers. Platinum and palladium are produced in powdered form, dried, and shipped to other refineries. The quality copper produced at CCR Refinery can be found in many parts of your day-to-day life. It is used to produce electrical wires and pipes, in flat-rolled products for heat exchangers or architecture, and in a growing number of medical devices, not to mention in high-tech products. With a business strategy focused on innovation, CCR Refinery has developed its own unique expertise and processes, several of which were developed, improved upon, or even invented by our specialists, and which contribute to the success and growth of our company day after day. Oke, baik. Ya, tadi ya. Jadi contoh visualnya tentang electro-refining. Tadi proses pengolahan anode slime-nya nggak disebutkan pasti ya, karena tentu itu merupakan proprietary process. Oke, jadi tadi kalian kembali untuk melihatnya, kalian bisa lihat bahwa satu selnya nanti tadi ada 1.800 sel, kemudian ada 21 hari, kemudian juga ada katoda yang diganti-ganti seperti itu ya. Jadi secara umum memang relatif lebih lama, namun produk yang digunakan juga sangat murni. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, di mana-mana ya, di mana-mana. Tentunya baik di teknik kimia, di reaktor, atau di pirometalurgi, di hidrometalurgi, tentunya kita selalu bertemu dengan dua hal ya. Pertama adalah termodinamika, yang kedua adalah kinetika, gitu ya. Nah, kalau di pirometalurgi kita ketemu dengan diagram Ellingham, maka misalnya ini adalah delta G sama dengan minus nRT. Nah, kalau di reaksi elektrokimia kita ada namanya adalah Nernst equation, atau sini sebenarnya diturunkan dari delta G sama dengan minus NF gitu ya, delta gitu kalau nggak salah ya. Nah, dengan mengandung karena di sini delta G juga ada K, ada kesetimbangan. Kemudian ini lihat dari kesetimbangannya ya. Kalau ini dari kesetimbangannya kan kira-kira sama dengan K-nya adalah aktivitas dari si logam tersebut dibagi dengan aktivitas dari N plusnya gitu ya. Nah, dari sini, baik dari equation 1 dan equation 2 ini, maka dia akan masuk ke namanya Nernst equation atau equation 3 di sini ya. Jadi mana elektroda potential itu merupakan elektroda standarnya dikurang dengan RT dibagi NF. NF itu adalah Faraday number. Kemudian ln aktivitas dari si A0-nya, si logamnya dibagi dengan aktivitas A di larutannya.
gitu. Di sini tentunya ada dua elektroda ya, ada elektroda negatif dan positif atau anode dan katodanya. Masing-masing kita hitung berapa potensial elektrodanya, dan menggunakan general relationship ini maka potensial ya, beda potensial dari dua elektroda itu bisa kita hitung begitu. Nah, ini adalah bagian dari termodinamikanya. Jadi ini adalah bagian termodinamika. Termodinamika ini juga memberi informasi bahwa apakah suatu reaksi ini visible atau tidak gitu. Apakah dia thermodynamically favorable atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak, misalkan makanya ada yang dia spontan, sel elektrokimia itu ada yang tidak spontan. Kalau tidak spontan berarti dia harus disuplai dengan beda potensial, yaitu dari luar atau dengan listrik. Nah, namun reaksi ini atau persamaan ini tidak bisa memberi informasi tentang kinetika atau seberapa cepat, seberapa lambat. Sementara kita dalam melakukan produksi tentunya kita berhubungan dengan laju ya, atau rate, berapa yang massa yang dia terdeposisi. Harus berapa lama nih ngerendam si katodanya ini gitu. Kalau tadi yang si Glenn Moore tadi dia bilang tiap 10 hari ditarik gitu ya. Tapi mungkin proses lain tentunya beda ya, dihitung dari kinetikanya. Nah, jadi kalau di sini ada dua jenis elektrokimia. Jadi reaksi elektrokimia itu dia terdiri dari dua jenis. Ada yang self-driving, jadi yang spontan, dia terjadi reaksi reduksi oksidasinya spontan. Ada yang require external potential. Nah, ini yang sel elektrolisis ini ya. External potential. Nah, jadi kalau misalnya pada self-driving atau reaksi elektrokimia yang langsung ya, yang spontan, ini delta atau beda potensial antara elektroda 1 dan 2 atau anoda katodanya itu, perbedaannya itu merupakan maximum difference in potential. Jadi merupakan beda potensial maksimum gitu. Sementara untuk reaksi yang menggunakan external potential untuk terjadi laju dari elektrokimianya, maka beda potensialnya itu adalah beda potensial minimum begitu. Nah, kita mungkin bisa lihat di kurva nanti ya, ada kurvanya. Nah, seperti ini nanti, tapi sebelumnya kita lihat dulu kinetikanya. Nah, untuk kinetika untuk kinetika dari berapa laju ya, laju cepat atau enggaknya gitu ya, disebut masuk namanya equation namanya Butler-Volmer equation ya. Butler-Volmer equation adalah laju reaction rate, di mana laju electrochemical reactionnya itu dibatasi oleh reaksi pada interface, pada antarfasa dari elektroda ya. Dan current flow atau current density kita sebutnya, yaitu ampere per meter persegi, itu sama dengan current density awal atau laju atau densitas arus yang awal itu dikalikan dengan eksponensial ini ya. Jadi ada fungsi dari n, kemudian ada beta. Nah, beta ini suatu konstanta yang tergantung dari larutan elektrolitnya dan elektrodanya. Kemudiannya ada Faraday constant. Kemudian ada n, ada over potential. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa itu over potential. Kemudian dibagi dengan RT dikurangi dengan n dikali 1 minus beta F dari over potential lagi dari RT. Nah, jadi lajunya itu tergantung nanti dari over potentialnya. Jadi kalau over potentialnya tinggi, nanti kemudian kemungkinan lajunya akan cepat gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada over potential, maka secara thermodynamic itu akan favorable, akan terjadi, namun bisa jadi lajunya bakal lama gitu ya, bakal lama. Nah,
Oke, nah jadi di sini tadi over potential itu atau si mu itu adalah beda antara potensial yang diaplikasikan ke si selnya dikurangi dengan elektroda. Jadi si beda over potential itu adalah yang kita aplikasikan. Nah, jadi kalau dalam sel elektrolisis berarti ini listrik yang kita perlukan ya. Listrik yang kita perlukan untuk dinyalakan gitu ya. Dikurangi dengan equilibrium potensialnya. Sementara tadi beta termasuk tadi ada konstanta, dia juga related terhadap transfer ion dari elektroda-elektrodanya. Nah, sekarang kita coba sama-sama lihat namanya adalah Tafel plot. Tafel plot itu mengeneralisasi tentang Butler-Volmer correlation. Ya, di Tafel plot itu dia ada di sudut ininya ya, ada current density di horizontalnya, ada current density dalam bentuk A minus ya, harusnya AM kuadrat ya. Nah, di sini ini adalah potensial elektroda di katodanya misalnya ya, katoda dikurangi anoda ya, katoda yang di katoda adalah tereduksi di anoda ini ya. Jadi kan di katodanya adalah reduksi, di anodanya oksidasi. Ya, nah kita tahu bahwa itu adalah elektroda saat dia reduksi dikurangi dengan oksidasi. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, misalnya di sini yang di sini yang ini adalah dia terjadi oksidasi ya. Di sini terjadi oksidasi. Jadi ini adalah anoda. Ya, yang ini adalah yang Y ini adalah terjadi deposisi atau berarti di sini adalah katodanya gitu. Nah, yang ini, nah ini angka ini adalah elektroda potensial saat anoda, ini adalah potensial katoda. Nah, di sini reaksinya bisa sih ya terjadi gitu ya. Di sini sebenarnya ya bisa sih sebenarnya ya reaksinya, tapi dia lama gitu ya. Jadi at U mana ya U. Nah, jadi sebenarnya ini adalah elektroda saat dia keseimbangan. Jadi dia bisa tapi lama gitu ya. Nah, kalau kita ingin ingin lajunya besar, itu berarti kalau kinetikanya pengen cepat, berarti kita harus lebih ke arah sana gitu ya. Maka voltase yang kita aplikasikan atau U jangan disamakan dengan equilibrium, akan lama sekali gitu. Maka kita berikan ini atau kita berikan juga si U tadi. Jadi applied potential di mana applied potentialnya itu lebih besar ya, sama dengan tadi ada apa ya tadi saya bilangnya E ya. Ada E awal di mana E-nya adalah anoda kurangi katoda tadi, ditambah dengan ada over potential gitu. Jadi di sini yang sudah ada over potentialnya dia udah lebih gede, lebih besar, maka nanti reaksinya akan terjadi cepat gitu. Nah, sehingga pada saat U sama dengan equilibrium di sini ya, di sini. Nah, saat U sama dengan E0 di sini ya, maka current density-nya sama dengan 0 di sini. Artinya kalau arusnya nggak jalan, berarti reaksinya juga nggak jalan gitu ya. Mungkin sangat lambat gitu. Maka yang kita perlukan adalah kita perlu ditambahkan dengan U seperti ini atau V applied ya, di sini tulisnya applied potential gitu. Kalau kita tambahkan dia voltasenya, maka kita akan meningkatkan dari current density-nya
Jadi at increasing current density, jadi kalau kita ingin cepat gitu ya, maka kita harus meningkatkan over potentialnya. Jadi kita harus meningkatkan over potentialnya sehingga kita juga meningkatkan dari overall reaction. Tentunya ya dengan drawback ya, artinya laju rate-nya akan cepat tapi dengan over potential gitu. Ini untuk externally driven electrochemical reaction. Jadi reaksinya yang berjalan kalau dia dikasih electricity dari luar gitu ya, dikasih potensial dari luar. Gitu. Yang kedua adalah berikutnya adalah kalau misalnya ini Butler-Volmer correlation, kalau a self-driving electrochemical reaction. Nah, artinya di sini misalnya di sini adalah anoda, di sini adalah katoda. Nah, jadi saat dia potensial maksimum yang terjadi, log J-nya adalah 0. Jadi walaupun potensialnya di sini maksimum gitu ya, di sini dia sebenarnya lajunya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lowering potensial katodnya, kita potensialnya kita kurangi di sini ya, kemudian di sini juga ada deltanya di sini atau increase atau seperti itu ya. Nah, di sini maka dia akan di sini kalau misalkan kita turunkan ke sini ada over potential juga, over potential kita turunkan dari sini, maka lajunya dia akan laju maksimum gitu. Jadi di sini untuk meningkatkan current density itu adalah dengan merendahkan low potential katodnya atau meningkatkan dari anode potensialnya gitu untuk juga merendahkan dari resistansnya dan sampai masuk ke J maksimum. Ini merupakan current density maksimum yang bisa dicapai untuk self-driving electrochemical reaction gitu ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau lihat tadi, wah kalau gitu gampang Bu, kita coba kalau misalkan lihat gambar yang tadi lagi, kalau gitu kita naikin aja ya over potensialnya tingginya gitu ya, atau mungkin gimana nih. Nah, tapi namun karena reaksi electrochemical ini kan dia ada di permukaan ya. Nah, nanti lama-lama kadang-kadang ada yang membatasi. Nah, apa yang membatasi? Kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi reaksi figure 1 dan figure yang tadi itu hanya kalau reaksinya terjadi ya antara addition dan removal elektron pada interface. Namun tentunya karena dia ada perpindahan massa, masih akan ada efeknya gitu ya. Gimana kalau misalkan terlalu cepat yang di sebelah sana, misalkan di bagian anodanya terlalu cepat tapi di katodanya ngantri, ya tetap aja nanti deposisinya lebih lama gitu kan ya. Kemudian atau transport of species-nya gitu. Jadi bagaimana nanti peristiwa perpindahannya. Nah, jadi walaupun kita bisa lajunya bisa tinggi pada current density yang tinggi, namun ketika kalau terlalu tinggi nanti transport dari species itu bisa jadi limiting factor ya, bisa jadi limiting factornya. Jadi karena kan dia harus ngantri di permukaannya gitu. Nah, jadi tafel plot yang tadi nanti dia dibatasi oleh sesuatu di sini ya. Nah, jadi di sini misalnya yang gambar yang tadi untuk yang externally driven electrochemical reaction. Nah, kalau kita masukkan konsiderasi dari limitation mass transport, misalnya ini ya, kita naikkan current density-nya ke sini. Nanti dia akan potensialnya naik gitu ya, lajunya juga naik. Nah, namun sampai pada satu tempat di sini ketika with increasing current density, supply of ions atau removal of ions from the electrode is gonna be difficult. Ini bisa ngeklik nggak ya? Oh, nggak bisa, ya udah. Nah ya, jadi supply of ions
Nah, jadi nanti lama-lama dia jadi susah ya. Jadi dia tetap terbatas sama supply dari ionnya. Jadi nanti ada namanya voltage limit, di mana kita tidak bisa menambahkan current density ya, tidak bisa meningkatkan current density lagi. Karena kenapa? Karena di sini potensial elektrodnya malah makin jauh gitu ya, makin jauh. Begitu pula dengan untuk reaksi yang dia self driven ya, untuk yang langsung secara self driven, nanti juga ada kalanya misalnya dia dibatasi oleh si anodanya ya, mass transportnya, maka nanti di sini dia akan lama-lama akan terbatas oleh oleh si current density-nya gitu. Jadi dari anoda dan katodanya. Jadi sehingga dengan seperti itu sebenarnya si reaksinya atau si grafiknya dia akan berubah jadi dibatasi oleh mass transfer gitu. Begitu pula juga efek dari efek nanti dari konsentrasi. Nah, jadi ada dengan walaupun kita bisa meningkatkan current density-nya, kita tingkatkan gitu ya, dikontrol di perusahaannya kita tingkatkan, naikkan, namun nanti akan sampai pada limiting current density. Nah, jadi kita nggak ada advantage lagi atau tidak ada keuntungan kalau kita tambahkan lagi applied potential, karena current density-nya akan segitu-gitu aja. Lajunya adalah laju maksimum yang bisa didapatkan untuk mendeposisikan logam. Nah, selain itu juga ada konsentrasi ya. Konsentrasi adalah konsentrasi larutan elektrolitnya atau konsentrasi dari zat yang akan terlarut dan akan dideposisikan. Ini terdiri dari equilibrium reverse potentials, kemudian exchange current density, dan juga limiting current density. Nah, jadi di sini bisa mengubah efek pada TEFL plotnya. Nah, di sini juga ada contoh efek dari konsentrasi. Kalau misalnya ini mungkin bisa diganti kalau misalkan berwarna-warna ya. Tapi intinya kalau misalkan reaktannya ditingkatkan, misalnya X-nya ya, semakin X-nya semakin tinggi di sini untuk anodanya ya, untuk anodanya di sini, kemudian dia terlarutnya makin tinggi konsentrasinya, maka beda elektrodanya dia akan makin naik ke arah sini, TEFL plotnya atau akan berubah ke sini. Sementara untuk di bagian katoda di sini, konsentrasinya kalau semakin tinggi, ini juga elektroda potensialnya dia akan naik juga ke sini gitu. Jadi dia akan berpengaruh nanti untuk perhitungan berapa beda potensial dan kemudian current density yang dihasilkan dari skema ini. Itu ya. Begitu juga dengan ini. Kalau misalnya dengan self-driving electrochemical reaction, kalau dengan mass transfer limitation, maka ada pengaruh dari konsentrasinya. Mohon maaf, saya kayaknya kelempar ya tadi ya. Saya share lagi ya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Efek konsentrasi. Oke, sampai konsentrasi. Ya, oke. Jadi ini juga ada efek ya konsentrasinya. Kalau dia meningkat, maka dia juga akan bergeser ya TEFL plotnya. Nah, jadi di sini gini ya. Nah, jadi nanti yang berpengaruh adalah bagaimana mass transfernya atau bagaimana si konsentrasinya gitu, dan nanti juga tahanan-tahanannya akan tergantung dari efek dari elektrodanya. Jadi pemilihan dari elektrodanya juga kemudian nanti larutan elektrolitnya juga nanti juga akan berpengaruh. Nah, bagaimana hubungannya dengan konsentrasi-konsentrasi? Ini misalnya bisa contoh ya. Contohnya misalnya ini ada TEFL lines. Jadi masing-masing kalau yang ada di chemical reaction ya atau bagian elektrometalurgi itu mereka punya data ya, sama mungkin kayak diagram Ellingham, sama dengan data-data gitu ya. Tapi ini data-datanya sudah mengandung kinetikanya juga. Jadi dia bisa menghitung kalau misalkan misalnya ini reduksi oksigen ya, pada dengan reduksi oksigen untuk elektroda yang berbeda.
ada elektroda palladium, ada aurum, kemudian ada yang lain ya, tapi dengan persentase-persentase yang berbeda, kita bisa lihat ternyata ada pengaruh dari elektrodanya juga. Elektrodanya berpengaruh ke berapa beda potensial yang dihasilkan dan juga laju J atau current density yang dihasilkan, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi di anoda juga semakin tinggi konsentrasi B biasanya lower density driving force begitu. Nah, oke, saya cepat aja ini karena sudah jam 5 juga. Jadi, namun di yang lainnya juga ada kadang-kadang kita juga bisa terjadi side reaction ya, side reaction yang bisa jadi elektroda. Namun, kelebihan dari elektrometalurgi ini adalah karakteristik elektrodanya. Jadi si elektrodanya itu dia bisa selektif untuk mendeposisikan logam tertentu gitu. Sementara logam lainnya yang tidak bisa mengendap itu dia bisa bisa ya terlarut aja gitu ya, nggak bisa mengendap gitu. Sehingga dengan jadi walaupun beberapa produk secara diagram Ellingham misalkan bisa stable dalam fase logam, nah tapi dengan memanipulasi dari kinetika elektroreaksi, ini kita bisa memilih produk yang high purity hanya untuk produk tertentu. Misalnya ini ya, misalkan seperti ini. Jadi misalnya ini adalah voltase yang diaplikasikan beda potensialnya gitu ya. Ini kemudian ada di anodanya seperti ini, kemudian di katodanya ada produk 1 dan ada produk 2. Nah, karena dia si katodanya selektif terhadap produk 1, maka walaupun produk 2 mungkin secara termodinamika dia bisa mengendap, namun di sini udah nggak kelihatan ya, di sini beda potensialnya harus beda gitu. Nah, karena dia beda potensial yang diaplikasikan adalah sekian, maka yang dihasilkan adalah produk 1 gitu. Nah, jadi dengan demikian dengan memanipulasi jenis elektroda gitu ya di sini. Jadi dengan memanipulasi dari elektrokimia, kemudian nanti jenis elektrodanya, kemudian mengecek transfer karakteristiknya, nanti kita bisa menghitung ya, melihat hubungan antara potential electrode dan juga electrochemical cell-nya, dan juga hubungannya dengan current density. Ini hubungannya untuk produksi di electrorefining-nya, gitu ya. Oke, baik, sudah pukul jam 5 ya, jadi kita akan lanjutkan minggu depan untuk bahasan ini dengan contoh-contoh yang lebih terapan, sehingga mungkin kalian bisa lebih terbayang ya secara umum seperti apa. Dan besok kita akan masuk ke kuliah tamu dengan Pak Zulfiadi dari Teknik Metalurgi ya. Oke, baik, terima kasih semua, selamat beraktivitas, udah enggak ya, udah sore.